7. Sekarang akan mewawancarai pemilik rumah makan Ibu Ida atau biasa kita kenal dengan rumah makan Ungu. Ikutin terus ya. Bye bye. Semua kata yang terucap, semua tertuju padamu. Semua arah yang ku tempuh, semua tertuju padamu. Ini dari kelompok 7 ya, sampai 7 ingin mewawancara ibu sebagai penjual. Jadi pertanyaan pertama, boleh tahu nggak dulu awalnya gimana ceritanya kok terpikir buat buka warung ini? Karena ada SMA. Jadi biar rame di sini Bu, ya. Jualan supaya maksudnya itu kan dulu bebas jualan, Jadi dulu sering banyak anak SMA kesini. ya memang anak SMA pada kesini semua di sebelum tahun 2000. Pertanyaan kedua, kenapa dulu milih jualan olahan ayam, daging atau ikan ini? Apa memang ini masakan favorit keluarga atau ada alasan khusus lainnya? Saya khusus punya resto dulu di Bontang. Jadi di awal saya buka itu saya jual rawon, jual soto, jual batu-batu, nasi campur. Itu karena anak-anak kan dominan. Udah makannya itu, gitu. Air udah lebih ke depan. Pindah ke sini jadi porsi besar. Jadi yang dari Bontang itu mengadukan atau beda menu? Yang seperti sekarang menunya kalau di Bontang kan sudah resto dulu masih gadis. Nah jadi dari sini dulu sepi warung. Jadi saya itu buka warung waktu itu di awal dicoba bakso soto, rawon, gado, gorengan, nasi campur. Udah pindah ke sini menunya tetap rawon tapi ditambah, maksudnya seperti ayam lada hitam, asam manis, ayam bakar, porsinya besar itu seperti menu yang ada. Jadi yang di sini cabang dong? Enggak, udah di sana udah enggak. Karena saya udah sama teman-teman yang ada, saya lanjut di sini. Pertanyaan ketiga, apakah ada tips khusus baru? Gimana cara mengolah dagingnya biar enak, empuk, dan bumbunya bisa meresap sampai ke dalam? Misal daging kan, udah daging direbus dulu, dikasih bumbu, direbus dulu, baru setelah mendidih, buang airnya, baru direbus lagi supaya menghilangkan gengsi. Ya, setelah direbus, dibuang, dipotong-potong, baru dimasak lagi sama bumbu. Karena itu maksudnya supaya resap kita buang itu supaya semoga gengsinya hilang gitu. Nah, jadi kalau orang makan daging, tetap untuk orang yang misalkan mau gengsi gitu sangat membantu dapat makan gitu. Kalau ayam bakar yang sering kamu makan itu diungkap dulu diungkap kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Baja kan direbus dulu 1 jam, dikasih bumbu, baru dikeringkan, baru dibakar supaya bumbunya resap. Kalau merebusnya juga pakai air kelapa enggak, supaya dia tuh maksudnya daging kan itu kan ayam potong supaya dia tuh kenyal, menghilangkan juga maksudnya bakteri kalau misalnya kita kayak ya, supaya bagus pokoknya kalau dikasih air kelapa itu supaya dia yang takut yang air potong kan bisa lembek jadi kalau dikasih kelapa itu bagus dia kenyal. Kan di sini ada beberapa rumah makan yang
apa namanya, yang ini tuh hampir mirip di setiap wilayah gitu Bu. Jadi apa yang membedakan cita rasa yang khas di warung makan ini sama di warung makan yang lain? Oh, kalau rumah makan di ini dia macam-macam. Misal ada catering gitu ya. Dari catering tuh dari yang biasa sampai yang VIP gitu maksudnya. Dia tuh terutama kalau yang biasa itu dia per paket. Satu paketnya itu 50. Satu paket itu 50. Ya jauh bedanya kita punya kalau makan tuh kita ada gratisnya. Satu paket itu misal seperti di sini makan kayak ayam bakar itu kita sering makan goreng. Nah kalau makan di sini itu 60.000. Itu udah ada buah, ada lalapan, ada sop, ada minum. Begitu. Ya bedanya di sini itu karena dulu saya bukan makan itu kami wisata dari Bali. Jadi dia punya garis sendiri. Nah, kalau mau lihat boleh ada di HP itu ada rekamannya di HP itu dia ada garisnya. Dia beda. Lalu kalau misalkan makanan itu ayam bakar, dia potongannya juga beda. Kayaknya tuh kata Pak PJ Gubernur Al Malik itu udah keliling tuh Balikpapan sama Renda. Kalau untuk sepertinya makanan itu jauh banget bedanya. Itu sih. Gimana cara ibu memilih bahan yang berkualitas bagus? Oh saya bedain, nah saya tuh kalau misal saya beli daging, saya harus beli daging yang nomor satu. Yang nomor satu. Baru saya rebuskan, saya potong, saya ambil daging yang urat-uratnya itu saya ambil gitu loh, maksudnya itu dibedakan, jadi direbus. Daging itu kan walaupun daging nomor satu, kadang dia ada memang yang kerasnya gitu loh. Itu baru membedakannya masakan besar itu kan kita bisa bakar ikan tuh satu bisa sampai pernah 18 kilo besarnya. Kan itu berarti ibu kalau misalnya bahan makannya itu beli di pasar atau di supermarket? Di pasar. Oh, di pasar. Terus berhubung ini bulan puasa Bu, kan pas sebelum bulan puasa aja Bu kita ambilnya biasa jam yang paling ramai di sini jam berapa Bu? Kalau untuk sekarang ini udah nggak ramai lagi karena saya jarang jualan. Ya, karena habis sakit kan. Jadi udah sih 1 tahun ini kecuali misalkan ada pesanan gitu baru. Kalau untuk dibuka kadang nggak bisa nerima karena kan habis sakit kena kanker, jadi nggak bisa. Jadi kalau untuk pastikan untuk ramai enggak, kecuali misal ada pesanan tuh kalau udah ada susu di depan prasmanan berarti itu ada acara, ada tamu banyak gitu aja. Baru kita catering ngantar sana sini, jadi warungnya karena nggak punya karyawan lagi kan, jadi bisa. Selama ibu jualan di sini tuh ada nggak sih Bu kayak kejadian yang paling berkesan buat ibu? Bagi saya, kalau saya memang hobi jualan gitu ya, siapapun orang yang masuk itu memang sangat berkesan bagi saya karena saya memang hobi jualan, hobi masak. Jadi apapun itu bentuknya bagi saya berkesan sih. Misal seperti kemarin itu kan Pak Wakil ulang tahun gitu. Nah, jadi kita buat sangat berkesan kan bagi kita karena itu kita udah dipercaya. Mungkin kalau orang mungkin sekedar jualan cari uang, ya mungkin itu enggak terkesan gitu. Kalau saya Buat kami yang masuk sekolah nih Bu, ada nggak Bu kayak pesan atau tips dari buat dari ibu kalau kita tuh nanti tuh mau buka usaha sendiri, mau buka, ada nggak Bu? ada, karena kamu tuh bagus bagi saya mau nanya kan, itu bagus istilah yang
kayak seperti saya ini kan sudah tua. Nah, bagus kalau ada yang misalnya tuh anak sekolah mau berusaha, itu bagus. Terutama itu kalau misal usaha, kita tuh sambut dulu apapun itu bentuknya orang, yang penting kita di depan udah senyum dulu, senyum dulu. Misal ada apa, mau makan apa, gitu kan. Yang adanya di tempat saya cuma begini, gitu. Itu aja dulu, terutama percaya diri. Percaya diri, jangan memandang oh ini siapa gitu dan saya siapa, itu enggak. Yang penting siapapun itu, saya harus membuat baik sebaik mungkin. Jadi jangan memandang itu siapa. Itu sih kalau pesan saya, karena yang saya usaha sekarang itu, saya sering kemana-mana ketemu siapapun itu gitu. Jadi saya usahakan saya itu berbuat baik dan sopan gitu atau cara bicaranya. Itu sih untuk pesan saya semuanya. Pertanyaan terakhir, apa harapan kita terhadap program makan ini, dan ada pernah rencana untuk membuka cabang lain atau menu baru? Kalau untuk menu baru, saya kayaknya enggak, karena menu itu banyak di dalam pikiran saya. Banyak misalnya saya masak, misalkan saya tuh mau bikin steak, tapi tempatnya gitu. Saya pernah jual steak curry saus gitu. Makanan itu California. Nah, di sini tidak ada tempatnya. Kalau itu mungkin saya bisa buka di Balikpapan, tapi karena saya terbatas, saya tidak bisa. Saya punya harapan, misalkan Dinda bisa. Nah, saya punya harapan sih untuk saya mendukung dia gitu. Kalau andaikan saya diberikan umur panjang, saya mungkin kasih masukan ke Dinda karena lebih muda kan. Nah, situ sih untuk itu. Sudah selesai dia pertanyaan kami. Jalan-jalan dengan sangat baik. Sama-sama.